Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Dartuljana, NPM 22082601440. Di sini saya akan membawakan tentang obsesi compulsive disorder atau OCD. Yang pertama kita akan lihat secara definisi. Secara definisi, OCD adalah gangguan yang ditandai dengan adanya obsesi, pikiran, gagasan, atau dorongan yang menetap dan berulang. Dirasakan sebagai pikiran sendiri tetapi tidak dapat dikendalikan. Atau kompulsi, tindakan atau perilaku berulang yang dilakukan untuk mengurangi ketegangan atau mencegah kejadian yang ditakuti. Secara etiologi dari OCD ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada faktor biologis, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang terakhir ada faktor lingkungan atau sosial. Selanjutnya untuk kriteria diagnostik itu yang pertama untuk menegakkan diagnosis pasti gejala-gejala obsesi atau tindakan kompulsif atau keduanya harus ada setiap hari hampir selama 2 minggu berturut-turut. Hal tersebut merupakan sumber penderitaan atau distres atau yang mengganggu si penderitanya. Baru gejala-gejala dari obsesif kompulsif ini yang harus mencakup hal-hal berikut. Itu yang pertama harus disadari sebagai pikiran atau impuls dari diri sendiri. Setidaknya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan meskipun ada lainnya yang tidak dilawan oleh penderita. Yang kedua itu pikiran untuk melakukan tindakan tersebut bukan merupakan hal yang memberi kepuasan ataupun kesenangan. Dan yang terakhir adalah gagasan, bayangan atau pikiran atau impuls tersebut merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya untuk tata laksananya itu bisa diberikan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang dimana itu bisa diberikan sertralin 50 mg atau 50-100 mg per harinya. Yang kedua itu bisa diberikan fluoxetine 20 mg atau 20-40 mg per harinya. Yang ketiga itu bisa diberikan escitalopram 20 mg atau 10-20 mg per harinya. Selanjutnya bisa diberikan TCI atau tricyclis antidepresan. Contohnya itu ada clomipramin 25 mg, itu dosis sehari 75 sampai 150 mg per harinya, atau amitriptilin 25 mg dan amipramin 25 mg. Selanjutnya bisa dari CBT atau cognitive behavioral therapy, yang dimana itu bertujuan untuk mengubah pola pikir rasional yang mendasari obsesinya dan menghentikan perilaku kompulsi melalui latihan perilaku yang terarah. Selanjutnya untuk prognosisnya itu karena penyakit ini memiliki angka kekambuhan yang tinggi. Karena memiliki angka kekambuhan yang tinggi ini, prognosis buruk dijumpai biasanya pada pasien yang berpendidikan rendah, tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak tinggal bersama pasangan, baru onset usia muda, komorbiditas dengan gangguan depresi, penggunaan alkohol, baru tidak melakukan pengobatan secara teratur. Saya menggunakan referensi dari buku saku diagnosis gangguan jiwa rujukan ringkasan dari PPDGJ 3 dan DSM-5, dan juga saya menggunakan dari pedoman pegolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia 3 PPDGJ 3. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang kurang atau yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.